Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan hak dan kebutuhan anak. Yang pertama, sebelum melangkah jauh ke depan mengenai hak dan kebutuhan anak, yang pertama kita bahas dulu apa itu pengertian anak. Pengertian anak itu bermacam-macam menurut dari para ahli. Menurut Purwadiminta, mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut ahlian lain, Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena muda terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memilih hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Namun di antara mereka pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing, undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang selanjutnya, anak menurut Undang-Undang Perdata. Dalam pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya anak telah menikah sebelum umur 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia dapat dianggap sebagai seorang anak yang telah dewasa, bukan anak-anak lagi. Yang selanjutnya itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang disebut anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dijelaskan bahwa pada pasal 1 ayat 3, anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, namun diduga telah melakukan tindak pidana. Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seseorang anak, di samping ditentukan atas batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan seorang anak mengalami 3 fase. Yang pertama, masa kanak-kanak. Masa ini terbagi atas masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun. Yang kedua, masa anak kanak-kanak, yaitu anak umur 2 sampai 5 tahun. Masa anak-anak terakhir yaitu umur 5 sampai 12 tahun. Yang kedua, masa remaja antara umur 12 sampai 20 tahun.
Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh, dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Yang ketiga, masa dewasa, antara umur 21 tahun sampai 25 tahun. Pada masa dewasa ini pada umumnya masih dalam dikelompokkan kepada generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa. Pada kondisi ini, anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan, agama dan ideologinya masih dalam proses kemantapan. Yang selanjutnya itu adalah hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, yang dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan agama. Wing Joseph Broto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan peran manusia yang tiadanya hak ini serta-merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Menurut ahli yang bernama Fuadi dalam bukunya tahun 2013 di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Selanjutnya, hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak bertumbuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip dasar konveksi anak yang disahkan pada tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Secara garis besar, hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak berkelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan dan memadai. Yang kedua, hak tumbuh berkembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal, dan hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral, non-moral, dan sosial. Yang ketiga, hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan kelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga, dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi. Yang keempat, hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat, pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu sendiri. Menurut pandangan ahli Muhammad Joni dalam bukunya Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Konveksi PBB, setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan. Selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban. Yang pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, menunaikan
ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, kebutuhan anak. Setiap individu mempunyai kebutuhan dasar, tidak terkecuali anak, dan setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, orang tua seharusnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan dasar seorang anak. Murray juga menjelaskan apa itu kebutuhan, sebagaimana suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin memperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Kebutuhan anak atau bisa dikatakan bahwa kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik, misalnya kebutuhan akan makan, psikologis misalnya kebutuhan untuk beraktualisasi diri, atau sosiologis, misalnya kebutuhan untuk interaksi sosial. Kebutuhan merupakan pemicu dari respon perilaku. Berikut adalah kebutuhan dasar anak yang mesti diperhatikan atau yang perlu diberikan oleh orang tua terhadap anak. Yang pertama, ASU atau kebutuhan biomedis. Kebutuhan ASU ini menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan dan sesudahnya. Kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan maupun intervensi dini yang akan timbulnya segala penyakit. ASU yang meliputi nutrisi dengan gizi seimbang, perawatan, kesehatan dasar, sandang pangan dan papan, dan sebagainya. Yang kedua, ASI atau kebutuhan emosional. Penting menimbulkan rasa aman dengan kontak fisik dan psikis sendiri. Mungkin dengan ibu, kebutuhan anak akan kasih sayang, perhatikan dan dihargai, pengalaman baru, pujian, tanggung jawab untuk kemandirian sangatlah penting. Kebutuhan emosi dan kasih sayang atau ASI seperti hubungan yang erat dan rasa saling percaya antara orang tua dengan anak, dan kebutuhan stimulasi mental, bermain, latihan. Yang ketiga, ASA, kebutuhan akan stimulasi mental dini. Jika bakal proses pembelajaran, pendidikan dan pelatihan diberikan sejak dini dan sesuai mungkin, terutama pada usia 4-5 tahun pertama, sehingga akan terwujud etika kepribadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, keterampilan dan produktivitas yang baik. ASA yang dapat meningkatkan perkembangan mental anak seperti kecerdasan, kreativitas, kepribadian, moral dan etika. Itulah tadi materi hak dan kebutuhan anak. Dalam kesimpulan kali ini, hak dan kebutuhan anak mesti dipenuhi secara wajar agar tumbuh kembang mereka optimal. Mungkin sekian video ini mungkin bisa menjadi pertimbangan atau bahan pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.